Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak-Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, halo Mbak Elsa, Mbak Nanda, dan Mbak Lala. Silakan terlebih dahulu untuk memposisikan kameranya ya agar setengah badan dan terlihat jelas selama proses konseling. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah, selamat siang Mbak-Mbak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sepertinya nih Mbak-Mbak kurang semangat ya. Coba Ibu ulangi sekali lagi. Ibu kalau bilang apa kabarnya hari ini, nanti kalian jawab, Alhamdulillah luar biasa, semangat, semangat, semangat. Yes, gitu ya. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Alhamdulillah luar biasa ya Mbak-Mbak semuanya. Walaupun di tengah siang hari ini kita harus tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa, supaya semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Oh ya, sebelumnya di sini apa sudah saling kenal ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu Mbak-mbak supaya kita saling mengenal lebih baik bagaimana jika kita memperkenalkan diri masing-masing. Baik, Bu. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fatima. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Ifat. Oke. Sekarang giliran Mbak-mbak yang berkenalan. Saya dulu ya, Bu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Elsa. Senang bertemu kalian. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mbak Elsa. Mungkin yang kedua saya, yaitu perkenalkan juga teman-teman, nama saya Nanda dari Nganjuk. Jadi Nganjuk itu kota angin gitu. Jadi kalau kalian butuh angin yang berhembus sampai nggak merasakan kegedahan, nah kalian bisa banget untuk datang ke rumah saya. Salam kenal semuanya. Kalau teman saya Hakika biasanya dipanggil Lala. Kota saya kebetulan tetanggaan dengan Mbak Nanda yaitu Kediri. Boleh banget teman daerah saya. Oke, nah karena masing-masing sudah memperkenalkan diri, Ibu ingin tahu nih, kalian menyetujui ajakan saya untuk melakukan konseling kelompok itu atas inisiatif sendiri atau saran dari orang sekitar? Inisiatif sendiri, Bu. Inisiatif sendiri, Bu. Inisiatif. Ya, bagus. Ini sebelum datang ke konseling ini, apa ada kegiatan sebelumnya atau ada mata kuliah? Kalau saya tadi ada mata kuliah riset kualitatif, Bu. Dosennya Prof. Andi. Kalau saya tadi riset kuantitatif sih, dengan dosennya itu Prof. Imam. Oke, kemudian Mbak Lala bagaimana? Oke, mungkin Mbak Lala terkendala sinyal ya. Kemudian bagaimana jalannya perkuliahan tadi Mbak Elsa sama Mbak Nanda? Kalau saya tadi
dalam kelas ada Dan mahasiswa juga yang tadi KPL gitu ya. riset kualitatif dengan dosen yang sama dengan Mbak Nanda, tapi jamnya ternyata kita bersama ya Mbak. Suaranya Mbak Lala ini kurang terdengar jelas, Mbak. Mungkin terkendala sinyal ya, Mbak Lala? Halo, Mungkin Mbak Lala bisa didengar? ya maaf Bu, mungkin dari Mbak Lala tadi kayaknya saya dengar itu Mbak Lala ini juga dosennya sama di kelas saya, cuman beda jam aja gitu. Terus tadi juga ada ajakan untuk belajar bersama gitu. Ya nanti saya akan sharing tugas lah sama Mbak Lala. Ya, oh ternyata ini ya sama dosennya ya, Mbak Lala sama Mbak Nanda. Iya, Mbak Elsa mungkin bisa ikutan belajar bareng nih ya sama mereka gitu. Boleh Bu, boleh. Tadi saya tanya jalannya perkuliahan bagaimana? Mbak Elsa saat tadi gimana? Oh iya, tadi di kelas saya itu ada mahasiswa KPL yang menjelaskan materi lewat Google Meet, tapi sinyalnya juga kurang stabil seperti Mbak Lala yang barusan. Jadi ada materi yang belum saya pahami gara-gara sinyal tadi. Gitu, Bu. Oke. Mbak Nanda bagaimana? Saya juga sama sih Bu. Tadi ada kendala sinyal gitu, apalagi tadi tiba-tiba hujan. Akhirnya untuk masuk ke Google Meet itu susahnya minta ampun Bu. Oh gitu. Ya sih memang sudah menjadi kendala nasional ya nih kalau masalah sinyal nggak stabil. Saya juga ikut prihatin untuk Mbak Elsa dan Mbak Nanda jika jalannya perkuliahan itu tidak lancar gitu ya Mbak. Baiklah, biar lebih akrab lagi bagaimana kalau kita melakukan permainan dulu sebentar. Boleh Bu. Ya setuju Bu. Oke. Saya akan mengucapkan salah satu nama bagian tubuh dan kalian harus memegang pada bagian tubuh yang disebutkan. Jadi kita akan lakukan itu sebanyak 3 kali dan yang kalah harus menjawab apapun pertanyaan dari teman-teman yang menang. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oh ya, paham Bu. Pahami Bu. Oke. Coba kalian pegang mata. Lagi-lagi. Oh, Mbak Lala sudah bergabung lagi ya. Halo Mbak Lala, apa suara saya terdengar jelas? Iya, sudah Bu. Mohon maaf tadi sempat ada kendala sinyal. Oh ya, tidak apa-apa. Ini kita lakukan permainan dulu ya Mbak sebelum memulai kegiatan konseling. Mbak Lala apa sudah tahu petunjuknya? Belum Bu. Tadi masih terputus. Oke, saya akan ulangi sekali lagi ya. Ibu akan mengucapkan salah satu nama bagian dari tubuh dan kalian harus memegang pada bagian tubuh yang disebutkan. Seperti itu. Kita akan lakukan sebanyak 3 kali dan yang kalah harus menjawab pertanyaan dari anggota yang menang. Apa bisa dipahami Mbak Lala? Iya, bisa dipahami Bu. Oke. Sekarang kalian pegang mulut. Mbak Lala salah satu kali ya. Mulut itu ini Mbak. Ya Bu. Oke, sekarang pegang hidung. Oke, benar. Lalu pegang mata. Salah lagi ya. Kurang satu kali. Sekarang pegang telinga. Oke, benar. Tadi yang salah 2 kali itu Mbak Lala. Silakan teman-teman yang lain bisa bertanya apapun kepada Mbak Lala.
Saya mau tanya dong, pacarnya Mbak Lala siapa namanya? Di-spill dong. Saya nggak punya pacar, Mbak Nanda. Oh iya kah? Nggak punya. Masa Iya. sih? Ayo lanjut Mbak Elsa, tanya apa? Kalau mantan punya paling siapa tuh namanya? Nggak punya juga. Oke, terima kasih Mbak-mbak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nampaknya kita sudah semakin akrab nih ya. Baiklah, sesuai perjanjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling ini dijalanin oleh lebih dari satu orang. Adapun masalah yang harus dibahas adalah masalah yang sifatnya danger atau masalah yang harus segera diatasi. Nah, di dalam konseling ini nantinya silakan Mbak-mbak ini mengungkapkan apapun yang dirasakan ataupun yang dipikirkan, karena semakin terbuka dan jelas kisahnya, maka akan memudahkan kita dalam mencari solusi, seperti itu. Nah, perlu Mbak-mbak pahami bahwa masing-masing dari kita memiliki kewajiban, yaitu menjaga kerahasiaan data-data atau informasi yang akan disajikan selama proses konseling nantinya. Sehingga tidak boleh diketahui oleh orang-orang di luar selain kita berempat itu. Karena setiap informasi bersifat privasi, seperti itu Mbak-mbak. Kita harus saling bisa untuk percaya ataupun mempercayai selayaknya solidaritas sebagai tim. Selama konseling, kita juga tidak boleh berkata kasar atau hal-hal yang mengandung sara atau hal negatif lainnya. Kemudian saya di sini sebagai partner dalam mendiskusikan apa yang kalian alami, namun pengambilan keputusan tetap ada di tangan kalian. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau semua sudah paham. Sehubungan dengan adanya kegiatan saya nanti rapat dengan Dewan Rektorat, maka konseling ini akan kita sepakati 60 sampai 90 menit. Bagaimana? Setuju, Bu. Oke, saya juga akan merekam proses konseling ini ya, untuk keperluan dokumentasi nantinya, supaya bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi atau hal-hal penting lain yang menyangkut proses konseling. Apakah bisa disetujui? Iya Bu, Iya, setuju. Tidak Setuju, apa-apa. Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke tahap inti, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ragu terhadap sesuatu sebelum kita masuk ke tahap inti konseling? Tidak ada, Bu. ya Oke. ada, Bu. Perlu diketahui pula selama berjalannya proses konseling kelompok ini nantinya kita saling menghargai pendapat antar anggota ya dan memberikan setiap anggota kelompok kesempatan untuk berpendapat agar proses konseling berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai nantinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, sehubungan dengan kedatangan Mbak Elsa, Mbak Nanda, Mbak Lala, adakah hal yang ingin diceritakan dan kita diskusikan bersama? Mungkin secara bergiliran ya, mulai dari Mbak Lala. Baik, Bu. Jadi saya mau menceritakan permasalahan saya. Saya merasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman. Jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol gitu maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru. Saya takut mereka itu nanti menolak saya. Soalnya dulu saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan waktu saya masih SMP. Saat saya berusaha berteman dengan seseorang, dia malah menolak dan mengacuhkan saya gitu, Bu. Saya kecewa sekali pada waktu itu. Jadi sejak kejadian itu saya jadi merasa minder dan juga tidak percaya diri juga saat harus memulai hubungan dengan orang lain atau memulai hubungan di lingkungan baru. Namun lama-kelamaan saya sedih, Bu, sendirian terus. Tapi ketika saya ingin memulai berkomunikasi dan juga bercanda dengan mereka, tapi saya merasa canggung gitu loh, Bu. Baik, saya memahami apa yang cerita Mbak tadi, kesulitan saat harus memulai hubungan dengan orang lain atau lingkungan baru akibat pengalaman kurang mengenakan di masa SMP.
Dan saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini, tentunya bingung begitu ya, juga harus berbuat apa. Iya, betul sekali, Bu. Baiklah. Lalu bagaimana dengan cerita Mbak Nanda? Ya, Bu. Saya kan sekarang ini mahasiswi ya, sekaligus sekarang ini juga aktif di suatu organisasi. Nah, saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, bisa dibilang kayak gitu. Saya menunjukkan perilaku yang mengarah ke rendahnya kepercayaan diri itu sih. Ya, saya tidak berani bicara di depan umum, kayak misalnya presentasi ataupun saat rapat di organisasi itu. Lalu eh, saat tampil di depan umum itu perasaannya tuh deg-degan banget gitu. Jantungnya berdegup kencang, terus sering batuk juga, tangan juga jadi dingin banget. Ya pokoknya sampai kehilangan fokus beberapa saat gitu. Saya melakukan perilaku kayak gitu tuh mungkin gara-gara dulu itu pernah dibully gitu loh sama teman sekelas. Saya sering diejek sama teman-teman sekelas gitu gara-gara broken home gitu. Kayak terus sama memiliki tubuh yang gemuk, terus tidak sepintar teman-teman juga kan dulu itu. Nah, dari kejadian ini mungkin ya itu kayak saya samain gitu sama setting kelas yang sekarang ini di perkuliahan maupun di organisasi. Nah, kayak gini tuh membuat saya jadi keganggu, jadi risau. Makanya saya pengen punya kepercayaan diri. Apalagi kan sekarang di kehidupan kuliah dan organisasi itu menuntut saya untuk memiliki skill public speaking kayak gitu sih. Tentunya pengalaman bullying itu pasti membekas pada diri. Siapapun orangnya, jika berada di posisi Mbak, akan merasakan apa yang Mbak Nanda rasakan. Dari cerita Mbak Nanda tadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Nanda tidak berani berbicara di depan umum seperti saat presentasi dan rapat organisasi akibat trauma atas bullying di masa SD. Apakah begitu? Iya, Bu, betul sekali. Oke. Lalu bagaimana dengan Mbak Elsa? Kalau saya tuh sering merasa insecure atau kurang percaya diri gitu atas kemampuan atau potensi yang saya miliki. Saya tuh sering merasa insecure saat melihat pencapaiannya teman-teman, lihat di sosial media atau lihat langsung gitu. Bukan hanya teman-teman aja sih, sebenarnya orang-orang di sekitar saya juga gitu. Pencapaian mereka tuh kayak misalnya menang lomba, terus ada jualan online shop tapi sampai sukses banget, terus ada yang udah lulus kuliah lebih cepat, bahkan cum laude gitu kan, kayak ih keren banget gitu. Jadi saya semakin merasa kecil gitu dan tidak berguna. Nah, ini juga faktor utama yang buat saya tidak fokus untuk belajar sih sebenarnya. Jadi akhirnya beberapa tugas mata kuliah itu nilai saya itu turun gitu. Padahal kan sudah mau UAS, tapi saya masih belum memahami banyak materi, nilai saya semakin turun. Saya menginginkan hal yang didapatkan teman-teman juga, tetapi saya tuh langsung sadar kalau saya tuh tidak akan bisa gitu seperti mereka. Saya tidak akan bisa lulus cum laude, lulus dengan cepat, bisa berusaha dengan sukses gitu online shop-nya. Jadi kayak gitu. Hal itu membuat saya tidak percaya diri untuk mengekspresikan kemampuan dan potensi yang saya miliki sih Bu. Gitu. Oke. Insecure tentunya mudah terjadi ya, apalagi di masa kini media sosial memudahkan kita untuk memposting keseharian kita tanpa terkecuali prestasi yang didapatkan juga dapat diketahui oleh orang banyak. Tuh, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Mbak Elsa yaitu insecure dengan pencapaian teman dan orang sekitar Mbak, sehingga Mbak ragu untuk mengapresiasikan diri untuk menunjukkan potensi yang dimiliki diri sendiri. Iya Bu, benar Apakah seperti benar itu. seperti itu? Iya. Oke. Karena semua telah menceritakan masalahnya, maka apa yang kalian harapkan dalam konseling kita hari ini? Saya ingin lebih Percaya percaya Bu. diri Bu. Percaya diri, Bu. Bagus sekali. Kalau begitu,
maka permasalahan siapa yang mungkin akan kita bahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih mungkin Mbak Elsa ya, karena tadi bilangnya nilainya turun gitu, apalagi kan ini mau UAS. Iya, saya juga sependapat dengan Mbak Anda. Oke, baiklah, apakah Mbak Elsa bersedia kalau masalahnya kita bahas terlebih dahulu? Iya Bu, saya bersedia. Oke. Kalau begitu, sepertinya perlu Mbak Elsa perjelas lagi mengenai permasalahan Mbak tadi. Bagaimana? Jadi saya kan udah merasa insecure ya Bu. Saya berpikir saya tuh tidak bisa sehebat teman-teman saya dan tidak bisa sehebat orang lain yang sukses gitu. Jadi hal itu membuat saya tidak percaya diri untuk show up menunjukkan kemampuan saya. Saya sedih tapi juga bingung mengapa hal seperti itu saja membuat saya tidak mau menunjukkan bakat saya gitu, tidak mau berekspresi. Saya dapat Mbak, wajar merasa bingung dengan kejadian seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Elsa. Memang tidak mudah ya di posisi Mbak Elsa ini gitu. Pastinya ngerasa nggak nyaman. Sesuai yang saya dengar tadi ya, kan dapat dikatakan Mbak Elsa ini melihat postingan teman-teman di media sosial mengenai prestasi mereka, keberhasilan mereka gitu. Nah, Mbak langsung membandingkan diri Mbak gitu ya dengan mereka, kayak wah mereka hebat banget gitu. Sedangkan Mbak enggak, apakah gitu ya Mbak ya? Ya betul seperti itu, membandingkan diri dengan orang lain gitu. Berarti Mbak Elsa sekarang memandang dunia luar itu dipenuhi oleh orang-orang yang hebat gitu, dan apakah hanya pencapaian teman dan juga orang-orang terdekat yang membuat Mbak merasa insecure? Ya, dia dipenuhi oleh orang-orang hebat dan hanya itu saja sih yang menjadi faktor insecure saya. Lalu, apa keinginan Mbak Elsa terkait masalah ini? Saya ingin menghilangkan rasa insecure ini sih, jadi saya tuh bisa mampu untuk menunjukkan potensi, mampu untuk berekspresi dengan bakat atau potensi yang saya miliki gitu. Oke, bagus sekali Mbak mampu mengidentifikasi keinginan yang ingin Mbak capai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Tadi saya dengar ya ada mampu menunjukkan potensi yang dimiliki. Berarti kan kemungkinan Mbak El ini potensi dong ya sebenarnya. Kayak misalnya saya ini sebenarnya saya itu punya potensi menghasilkan rata-rata kinerja saya itu bagus gitu. Tapi untuk mempresentasikan, untuk tampil di depan umum itu masih kayak ragu-ragu. Kayak gitu, Mbak. Nah, ya juga ya, saya juga menyadari kalau kemampuan berkomunikasi yang baik itu saya tuh punya gitu kepada orang lain, tapi takut gitu berkenalan dengan teman-teman yang baru. Iya benar teman-teman, sebenarnya ya punya kemampuan atau potensi, namun jarang saya tunjukkan gara-gara insecure itu. Jadi kayak saya langsung merasa rendah diri gitu loh sebelum bisa show up. Jadi potensi saya itu di bidang public speaking sih menurut saya. Baik. Lalu ketika Mbak Elsa merasa insecure, itu apa yang Mbak lakukan? Ya seperti tadi sibuk, saya awalnya membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain kan. Nah, dan hal itu membuat saya merasa tidak akan semampu orang lain, tidak mampu sesukses orang lain. Kalau sudah merasa insecure, saya langsung menutup diri dari orang lain, dari orang terdekat, dan tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Oh, nggak berkomunikasi dengan orang lain ya? Iya Bu, saya juga tidak membuka sosial media, karena kan yaitu sumber dari situnya kan saya tidak mau menghubungi teman-teman, saya juga bahkan tidak mau berbicara dengan teman atau keluarga yang setiap hari bersama saya. Baik. Saya memahami apa yang dialami oleh Mbak Elsa. Kemudian dari teman-teman lain, mungkin ada tanggapan? Saya sebenarnya bisa merasakan juga sih apa yang
Mbak Elsa rasakan. Kadang saya juga membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain, melihat mereka punya circle pertemanan sendiri, sedangkan saya itu sendirian dan sering merasa kesepian gitu. Rasanya sakit sih. Iya juga ya. Tapi tadi Mbak Elsa kan bilang kalau lagi insecure itu sampai bisa kayak nggak menghubungi keluarga gitu. Nah, itu gimana tanggapan dari keluarganya? Apa tidak ada yang mencari atau gimana gitu? Kalau keluarga kadang menghubungi dulu sih, kayak tanya kenapa selama beberapa hari ini kayak murung, diem, jarang ngomong gitu. Tapi karena sudah ngerasa ingin menutup diri gitu ya dari orang lain, ya saya tidak bicara terlalu banyak ke keluarga. Kalian juga bilang saya kecapean karena kuliah atau lagi ada acara. Jadi saya sendiri belum pernah membahas hal ini lebih jauh dengan keluarga. Gitu. Baik. Setelah Mbak Elsa merasa insecure, kemudian menutup diri dari lingkungan sekitar, apa yang Mbak Elsa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Biasanya kalau sudah merasa down banget gitu, saya berusaha menyemangati diri saya dengan melakukan self talk positif gitu. Kayak saya ngomong ke diri saya sendiri kalau saya itu hebat, saya itu mampu, saya juga bisa sehebat mereka, bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu. Kayak menguatkan diri sendiri aja sih, Bu. Bagus sekali ya Mbak Elsa. Dari teman-teman, ada tanggapan? Iya, Bu, menurut saya sih udah bagus ya self-talk itu. Apalagi kalau Mbak Elsa itu lagi down, itu bisa bicara menyemangati dirinya sendiri gitu. Iya, aku setuju. Karena kalau Mbak Elsa masih merasa down, itu pastinya sulit untuk konsentrasi belajar kan. Apalagi sekarang sudah mendekati UAS, pastinya butuh waktu banyak dan juga energi yang banyak juga untuk belajar. Oke, baik Mbak-Mbak. Ibu di sini merasa senang sekali ya karena Mbak-Mbak mau berpendapat terhadap masalah yang sekarang ini sedang dibahas. Mbak-Mbak juga mau memahami dan memberikan dukungan kepada Mbak Elsa yang sekarang sedang mengalami masalah. Sekarang Ibu ingin Mbak-Mbak mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Elsa belum bisa mencapai apa yang diinginkan? Kalau menurut saya, Mbak Elsa itu belum bisa mencapai tujuannya karena perilaku yang membandingkan diri dengan orang lain sih, Bu. Ya, kalau menurut saya juga sependapat sih sama Mbak Lala. Terus tadi kan perilaku Mbak Elsa juga menutup diri ya ketika merasa insecure itu juga kurang pas. Oke, kalau begitu apakah perilaku tadi membantu atau justru menyakiti Mbak Elsa? Gimana ya Bu? Sebenarnya saya juga memahami kalau saya menutup diri akan susah untuk bangkit gitu. Meskipun dengan melakukan self-talk positif dapat membantu saya menjadi lebih baik, pasti ada saat-saat lagi di mana saya tuh tetap merasa insecure lagi gitu Bu. Dan sebenarnya susah kalau saya harus menghindari sosial media agar tidak membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Karena saya kan berkomunikasi dengan teman-teman itu banyaknya lewat sosial media juga kan. Dan banyak informasi yang harus saya dapatkan dari sosial media. Iya juga sih, sekarang ini memang susah untuk menghindari sosial media. Karena ini kebanyakan interaksinya itu lewat sosial media. Tapi menurutku dengan teman-teman yang memposting pencapaian mereka, kita tidak secara mereka. Kita masing-masing itu pasti punya kelemahan dan kelebihan juga kok. Alangkah lebih baiknya ketika kita melihat pencapaian orang lain, tersebut bisa memacu semangat kita untuk melakukan yang lebih baik lagi dan juga fokus dengan kelebihan serta kemampuan yang kita miliki gitu. Nah, iya, aku setuju banget sama pendapat dari Mbak Lala ya. Dan juga tadi kan ketika Mbak Elsa itu sempat bilang menutup diri juga ya ketika merasa insecure, menutup diri dari keluarga. Nah, itu menurut saya malah harusnya terbuka sih gitu, curhat, sharing gitu. Kan itu yang pertama itu bisa meringankan beban dari Mbak Elsa sendiri. Terus yang kedua, mungkin aja dari keluarga-keluarga itu nantinya bisa kayak ngasih solusi lah gitu, pendapat
gimana sih caranya untuk memaksimalkan potensi dari Mbak Elsa itu sendiri, kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Terima kasih ya teman-teman atas masukannya, atas masalah saya. Baik, Mbak Elsa, apa masih ingat tujuan Mbak mengikuti konseling hari ini? Masih Bu, saya ingin menghilangkan rasa insecure saya sehingga mampu menunjukkan potensi yang saya miliki. Oke, kalau dari yang tadi Mbak Elsa ungkapkan dan dari patan teman-teman, Mbak Elsa terus membanding capaian teman dan menutup diri kan masa Elsa mencapai tujuan Mbak. Tidak sih Bu. Oke. Apakah perilaku tadi bermanfaat? Tidak juga Bu. Justru ketika saya menutup diri akan sulit bagi saya untuk bangkit dan menunjukkan potensi saya. Dan kalau saya masih terus-terusan membandingkan diri dengan pencapaian teman, saya justru tidak fokus pada hal yang saya miliki, pada hal yang harus saya kerjakan, dan saya akan lupa dengan potensi yang saya miliki. Dan seharusnya ya saya terus berkembang sih. Oke. Bagus sekali ya Mbak, saya senang karena Mbak sudah menyadari perilaku yang seharusnya tidak Mbak lakukan. Saya yakin ke depannya jika Mbak bisa yakin dengan diri sendiri, Mbak Elsa bisa berkembang jauh lebih baik dibanding orang lain di sekitar Mbak. Amin, amin Bu. Oke. Lalu apa sebelumnya Mbak Elsa pernah mendengar persepsi dari orang lain terhadap Mbak Elsa sendiri? Karena sih Bu, alhamdulillah sebenarnya selama ini saya belum pernah mendengar hal-hal yang membuat saya sakit hati. Oke. Seperti apa itu? Ya ada teman yang bilang kalau saya itu rajin, saya itu disiplin, teman-teman juga suka bekerja dengan saya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Nah, dari itu sebenarnya teman-teman Mbak Elsa sudah mengungkapkan mengenai kelebihan Mbak Elsa sendiri kan. Nah, Mbak, untuk kedepannya bisa lebih percaya diri lagi. Iya Mbak Elsa, semangat ya. Ya, Mbak Elsa, aku yakin kita pasti bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman. Baik, sekarang Mbak Elsa sudah bisa menyadari apa yang menjadi kelebihan Mbak. Kita lanjutkan ya ke perencanaan solusi dari masalah Mbak Elsa. Menurut Mbak Elsa, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan ketika Mbak Elsa merasa insecure? Mungkin dengan memikirkan kelebihan yang saya punya ya Bu. Oke, memikirkan kelebihan yang sudah Mbak Elsa sebutkan tadi. Dari teman-teman, mungkin ada yang menambahkan. Saya mau menambahkan, kalau menurut saya sih mungkin bisa kayak menuliskan kalimat motivasi gitu, terus ditempel di dinding kamar. Misalnya kayak kalau tidurnya menghadap ke sana, berarti ya di depannya itu ditempelin kalimat motivasi gitu. Biar apa ya, tiap mau tidur lihat gitu. Kayak oh ya, saya harus gini 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 gitu. Sama kayak di kalimat motivasi itu. Jadi lama kelamaan kan nanti kayak di otak kita bakalan terbiasa gitu loh terhadap kata-kata positif yang dituliskan di apa itu kertas di dinding kamar itu, kayak gitu sih. Oke, bagus sekali Mbak Nanda. Mungkin ada lagi? Mungkin ada tambahan dari Mbak Lala. Iya, Bu, kalau dari saya mungkin bisa dengan menyibukkan diri sih, Bu. Bisa dengan mengadakan baca bersama, bersih-bersih rumah, berolahraga, dan juga menonton video-video motivasi kan banyak, Bu, di YouTube sekarang. Karena kalau menurut saya, pikiran insecure itu sering muncul di saat kita sedang sendirian. Oke, bagus Mbak Lala. Kemudian tanggapan dari Mbak Elsa, bagaimana dengan masukan teman-teman barusan? Saya sangat setuju Bu dengan teman-teman. Sebelumnya belum pernah terpikirkan sih cara-cara seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ya membahas solusi, Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Elsa menyanggupi dan menerima masukan-masukan teman tadi? Saya menerima dan sanggup.
Apakah saran tadi sudah tepat dengan lingkungan Mbak? Apa Mbak Elsa tidak dimarahin orang tua jika dinding kamar Mbak Elsa penuh dengan tulisan-tulisan, melakukan belajar bersama lebih sering, kemudian waktu Mbak juga berkurang karena menonton video motivasi di YouTube? Menurut saya tidak apa-apa sih Bu, orang tua saya menurut saya itu tidak akan masalah dengan hal itu. Oke, baik kalau begitu bisa kita katakan ya sampai di sini tidak ada kendala. Nah, sekarang Ibu minta supaya Mbak Elsa menjabarkan lagi secara jelas poin-poin tadi, menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari secara rutin, dibantu dengan teman-teman yang lain. Menuliskan kalimat Ya, Mbak Elsa mungkin motivasi. bisa menuliskannya di ya. Oh iya. Menuliskan kalimat motivasi serta kelebihan diri di selembar kertas dan menempelkannya di dinding kamar gitu ya Bu. Lalu membacanya setiap pagi. Ya, lalu bisa membuat grup belajar dan juga mengadakan belajar bersama di luar rumah setiap 3 hari sekali atau nanti bisa menyesuaikan. Oke, lalu yang selanjutnya berolahraga setiap 2 hari sekali, misalnya jogging, berjalan-jalan di taman, atau melakukan sit up, push up maupun back up. Kayak gitu. Bersihkan kamar setelah dan sebelum tidur itu juga bisa dilakukan. Ya bener. Terus sama kayak mengikuti channel YouTube tentang motivasi diri gitu, menonton videonya juga, nggak cuma diikuti ya. Terus diakuin pas waktu luang, misalnya mungkin malam atau kapan gitulah luangnya dari Mbak Elsa. Kalau perlu Mbak Elsa bisa download video tersebut gitu, biar bisa dilihat berulang-ulang. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi? Itu dari saya. Oke. Bagus sekali, kalian sudah mampu menemukan jalan keluar sendiri dengan baik. Terima Oke. kasih ya Bu. Mbak Elsa, dari beberapa langkah tadi, konsekuensi apa yang kira-kira akan Mbak dapatkan? Apa ya? Mungkin berkurangnya waktu bersantai dan bermain ya. Juga mungkin saya harus memaksakan diri gitu untuk menjalankan langkah-langkah tadi itu secara rutin. Oke. Dengan menanggung konsekuensi tersebut, apa Mbak Elsa siap menerimanya? Saya siap Bu. Lalu kira-kira Mbak bisa mendapatkan dukungan dari pihak mana saja selagi Mbak berusaha memperbaiki rasa insecure ini? Mungkin dari orang tua dan teman-teman terdekat atau sahabat gitu. Baiklah, kita sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Mbak Elsa. Semoga langkah ini bisa menjadi langkah awal kita mencapai tujuan konseling pada hari ini. Amin. Bu. Dari Mbak Elsa dulu, sudah tahu apa yang akan dilakukan setelah ini? Sudah Bu, saya akan langsung membuat tulisan di dinding dan mencari video motivasi di YouTube. Bagus. Dari Mbak Nanda dan Mbak Lala, manfaat dan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan konseling hari ini? Kalau menurut saya sih manfaat konseling hari ini yaitu kita bisa bersama-sama mencari solusi dari sebuah masalah, terus melatih komunikasi juga, kemudian melatih kerjasama tim juga karena tadi di sini kan kita sama-sama aktif ya untuk mengemukakan pendapat. Kalau kesimpulan dari saya, kegiatan konseling hari ini itu kita harus mengkomunikasikan apa yang kita rasakan pada orang yang tepat, sehingga kita bisa saling membantu dan juga mendukung. Gitu. Baik, dari pendapat teman-teman yang luar biasa tadi, Ibu berharap kalian bisa berkomitmen melakukan tugas-tugas tadi ya, khususnya kepada Mbak Elsa. Baik Bu. Oh iya, izin bertanya Bu, jika kami sudah melakukan tugas-tugas tadi, tapi tetap saja tidak ada perubahan, bagaimana ya Bu? Apakah ada hukumannya mungkin? Tidak, tidak ada hukuman. Jika masih belum ada perubahan, maka bisa kita pikirkan dan rencanakan lagi
apa solusi lain seperti itu. Tidak akan ada hukuman ya, karena di sini kita harus berfokus pada tujuan. Oke? Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, kalian harus tetap optimis dan jangan menyerah. Semangat. Ya Bu, semangat. Baik Bu, semangat. Baik, akhirnya kita sudah membahas banyak hal tadi, mulai dari perkenalan, pembahasan masalah, solusi, hingga langkah-langkah. Maka bisa kita tutup ya sesi konseling pada hari ini. Baik, Bu. Oke, untuk sesi selanjutnya kira-kira bisa dilaksanakan kapan? Sepertinya bisa dilaksanakan minggu depan, Bu. Saya tidak ada acara di hari itu. Iya benar sekali, dari Mbak Lala, saya juga nggak begitu sibuk sih, jadi apapun bisa aja. Setuju Bu, saya ngikut aja. Oke, baik. Sesi konseling kedua akan kita laksanakan minggu depan. Mbak Elsa akan melaporkan bagaimana perkembangan perilakunya dengan tugas-tugas tadi. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, sampai ketemu lagi Mbak-Mbak. Ibu tutup ya sesi konselingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Iva, wabarakatuh. Nanda dan Lala.